Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Yanti dari kelas Manajemen D, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Muhtar Abdul Qadir SEMM yang telah memberikan 3 tugas. Yang pertama nomor 2 dan nomor 11 dan juga nomor 12. Di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu nomor 2, yaitu cari 2 atau 3 artikel tentang SIM dan SIA. Di sini sudah terdapat beberapa link dan akan membuka yang pertama. Kita akan mencari sistem informasi manajemen. Nah, di sini sudah terdapat banyak sekali artikel-artikel tentang sistem informasi manajemen. Dan saya akan membuka yang paling pertama. Di sini sudah terdapat banyak sekali materi-materi tentang sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Selebihnya seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang sebelumnya, yaitu nomor 11, menjelaskan tentang saham. Kita langsung saja ke materinya. Saham seperti apa sih? Saham merupakan surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Yang kedua, yang mempengaruhi naiknya turun saham. Yang pertama, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang bisa dilihat dari laporan keuangan yang diperoleh oleh laporan perusahaan tersebut. Yang kedua, sentimen industri. Sentimen industri mulai dari harga bahan baku, nilai tukar rupiah, harga jual komunitas tertentu, sampai tingkat suku bunga acuan. Itu yang dinamakan sentimen industri. Yang ketiga, aksi korporasi adalah tindakan kebijakan atau keputusan yang diambil perusahaan yang dimana hal tersebut berdampak kepada investor atau pemegang saham tersebut lainnya. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham. Meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi, masih banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor, impor, kebijakan perseroan, dan kebijakan utang. Yang kelima, faktor manipulasi pasar. Bisa terjadi secara langsung dan berdampak pada naik atau turunnya harga saham. Bagaimana itu bisa terjadi? Memanipulasi pasar biasanya dilakukan oleh investor berpengalaman dan modal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Yang keenam, aksi jual beli pihak asing, di mana dari pihak asing ini bisa dipengaruhi sama berbagai hal, mulai dari sentimen ekonomi dan geopolitik global sampai sentimen
ekonomi dan politik nasional. Yang ketiga, kita ada istilah dalam saham atau haki, berisi, bus, dan lain-lain. 1. ARA dan ARB. Auto reject atas dan auto reject bawah. Istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Akibat dari hal tersebut, kenaikan atau penurunan harga saham yang signifikan akan memperlakukan suspend atau penghentian perdagangan. Yang kedua, aset liquid. Dalam saham, arti liquid berarti saham tersebut lebih sering ditransaksikan, lebih sering digunakan oleh masyarakat yang mengikuti saham tersebut. Yang ketiga, bid dan offer. Bid dan offer sudah menjadi satu kesatuan karena bid adalah harga penawaran dan offer adalah harga yang ditawarkan. Yang keempat, HK dan haki. Istilah tersebut merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer seperti antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaiknya, haki hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah dan pada kolom bid antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Yang kelima, bullish versus bearish. Istilah tersebut yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Yang keenam, IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran pertama yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Yang ketujuh, suspend. Suspend adalah saham yang diberikan perdagangannya oleh otoritas bursa karena beberapa faktor, misalnya memberikan laporan keuangan dan penurunan atau kenaikan yang tidak masuk akal. Yang terakhir, kedelapan, yaitu delisting, adalah penghapusan saham dari market. Jadi, suatu saham yang sudah di delisting tidak akan bisa menemukan saham lagi. Yang nomor 4, nabung di bank versus nabung saham. 1. Menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Mengapa seperti itu? Karena keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang aman, uang kita memiliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan memegang saham kerugian tersebut. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kehilangan uang yang kita titipkan di bank atau di saham-saham lainnya. Keuntungan menabung di bank lebih kecil daripada di saham. Kemudian dari segi keuntungan, menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil daripada menabung di saham karena saham memiliki fluktuasi yang besar. Yang ketiga, menabung di bank resikonya kecil sedangkan di saham resikonya besar. Mengapa seperti itu? Menabung di bank resikonya relatif kecil dan dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah daripada melakukannya di saham-saham besar. Menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita jadi investor. Jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut.
Tetapi berbeda halnya jika kita menabung di saham. Kita akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham atau menabung di bank, hanya akan mengamankan uang kita, tetapi jika menabung di saham, kita akan mendapatkan keuntungan lain, yaitu seperti keuntungan dari segi keamanan dan imbal hasil yang lebih tinggi. Yang nomor 5, menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbal hasil yang pasti. Sedangkan jika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi akan imbal hasil dari tabungan kita. Berbeda dengan menabung di saham. Menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbal hasil yang besar, tapi perlu diingat imbal hasil tersebut tidak pasti. Jadi, setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil yang seperti kita inginkan. Memiliki teknik investasi khusus kalau menabung di saham. Sepertinya cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengerjakan tugas yang ketiga, yaitu nomor 12, menginstal aplikasi Stockbit dan RTI. Di sini saya akan menginstal aplikasi Stockbit terlebih dahulu. Jika aplikasinya sudah terinstall, kita coba buka terlebih dahulu seperti apa penampilannya. Dan kita lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu RTI. Kita install terlebih dahulu aplikasinya. Setelah terinstall, kita coba buka aplikasi RTI-nya. Penampilannya akan seperti ini. Dan sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.